Inspektorat 4, Bapak Muhammad Dewiadi. Saya bikin pantun bentar, Pak. Makan tahu panas harus hati-hati. I love you, Bapak Muhammad Dewiadi. Ya, saya hormati Ketua Tim Reguler DATA Misi Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapak Doni S. Priandono. Kela, tantungannya saya. Makan tahu bikin sono. I love you, Bapak Doni S. Priandono. Atas. Yang kami hormati juga di sini hadir secara online Bapak Kasubdit DAU pada Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Bapak Aditya Nur Yuslam. Ini hadir online. Pantun deh. Makan tahu ditamburi daun salam. Ada Bapak Aditya Nur Yuslam. Pokoknya pas untuk wilayah. Juga yang kami hormati Bapak Kasubdit Pelaksanaan Anggaran 4 DPA Kementerian Keuangan, Bapak Tresnadi Prabowo Mukti. Saya, bisa kalau tiba gampang makan tahu sambil pakai sambal goreng hati. Kalian, I love you Bapak Tresnadi Prabowo Mukti. Bisa. Yang hadir tengah-tengah kita ini adalah Bapak Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri, Bapak Yan Mahendra. Mana kita apa paling absen ya? Bapak Yan Mahendra makan tahu di tengah samudera. I love you Bapak Yan Mahendra. Dan yang pasti dia mengagumi dia tadi yang melakukan sambutan ucapan selamat datang. Di sini adalah Bapak Irfan Humaydi, Deputi Direksi Wilayah 4 Jawa Barat. Kalau pantunan di makan tahu jangan sambil mandi. I love you Bapak Irfan Humaydi. Maksudnya yang kami hormati juga para sekretaris daerah kabupaten kota dari 16 kabupaten kota yang tadi sudah diabsen oleh Pak Direktur, dan tentunya rekan kami dari BPKAD Provinsi Jawa Barat, termasuk juga yang hadir dari Inspektorat Daerah, para kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan mungkin diwakili oleh para sekda saja pantunnya. Makan tahu sampai keluar air mata. I love you para sekretaris daerah kabupaten kota. Atau sambutannya saya makan tahu. Dan tentunya para tamu undangan semuanya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan program JKN pada pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak bagi kita curahkan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya hadir di sini mewakili Pak Sekda Provinsi Jawa Barat atau bahasa simpel mungkin tembak lah begitu ya. Memastikan yang pertama adalah salam hormat dari beliau Bapak Dr. Sarman Suliapan MSI yang menugaskan kami tadi pagi untuk hadir mewakili beliau pada kesempatan kegiatan pertemuan pada hari ini, dan dimohon tidak mengurangi makna arti ketidakhadiran beliau, minimal tapi harus seperti makna ayat gitu ya Pak Deputi ya. Berbicara tentang pertemuan pada hari ini, tentu kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi dan memastikan bahwa pertemuan hari ini adalah untuk bagaimana kita memenuhi target yang sudah ditentukan berbicara tentang regulasi. Bicara RPJMN tentang UHC ini, tentu kalau berbicara angka, berapa pencapaian dari Provinsi Jawa Barat? Pada saat bicara pencapaian Provinsi Jawa Barat, tidak akan lepas dari peran Bapak dan Ibu di 16 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota Jawa Barat. Kalau berbicara angka, tentu kita sudah dipatok angkanya target minimal adalah 78% untuk target UHC. Dan Jawa Barat hari ini sakedik deui gitu Pak ya. Sakedik deui bagaimana mencapai angka minimal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana berbicara tentang keaktifan
keaktifan untuk F-nya. Keaktifan kita dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Patokannya sudah jelas, harus berapa, dan di Jawa Barat sekarang justru itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Dua poin penting besar itu yang tentunya itu yang menjadi bagian penting rohnya pada saat pertemuan pada hari ini. Tadi penekanan dari Pak Direktur, beberapa poin penting yang harus kita laksanakan tentu tidak lepas dari kerja bersama kita semua. Kalau kita berbicara tentang Impres, nomor 1 tentang bagaimana peran dari gubernur dalam berbicara tentang jaminan kesehatan nasional, sudah sangat jelas bahwa Nuka Hiji adalah di Impres nomor 1 2022 ini berbicara tentang suntapsi, membahas nama gitu. Bicara regulasi adalah susun, tetapkan, dan tonghilat alokasi, kan begitu. Dan bicara tentang regulasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan beberapa pergub. Pertama dari 2021 kita mengeluarkan pergub, dan di 2025 pun ada perubahan pergub yang tentu mengikuti pada regulasi dan perkembangan yang ada. Tentunya kita jelas bahwa kalau bahas singkatan maka diawali dengan regulasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan diakhiri dengan komitmen. Atau kalau kita singkat 3 rumah, di sini ada yang hadir namanya Kokom, saya, wah ya, karena Kokom itu kan kebanyakan di lembur, di Priangan, sehingga berbicara tentang pertemuan hari ini, selain roh yang tadi target UHC dan keaktifan, ada juga bicara tentang Rekokom. Rekokom itu adalah tadi, pertama kita berbicara tentang regulasi, dan kedua adalah bagaimana kita berbicara komunikasi. Artinya kita komunikasikan orang tua kita di Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa ini ada tugas, ini ada target, ini yang kita selesaikan bersama. Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai kakak yang baik, insya Allah, dan Bapak dan Ibu di kabupaten kota adalah adik-adik yang satu keluarga untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan atau jaminan kesehatan nasional. Dan terakhir adalah komitmen kita bersama untuk melaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan koordinasi kita. Jadi kalau digabungkan regulasi, komunikasi, dan komitmen, kami singkat dengan Rekokom. Karena Kokom kan Priangan banget gitu ya. Yang kedua adalah tentunya juga berbicara tentang memastikan. Nah ini juga secara regulasi pada saat ini berbicara tentang suntapsi, susun, tetapkan, alokasi. Kita berbicara juga dengan memastikan bahwa terkait tentang penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat terdaftar sebagai peserta aktif di jaminan kesehatan nasional. Jadi selain terdaftar juga aktif. Dua kata yang sepertinya sederhana, tapi ini menjadi penting karena itulah yang menjadi makna kenapa kita dilakukan kegiatan evaluasi pada hari ini. Karena kalau bicara tentang manajemen, evaluasi ini menjadi poin yang sangat penting sekaligus juga untuk bagaimana langkah penganggaran selanjutnya. Oleh karena itu dimohon Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini bersama-sama, tentu di momen diskusi kita nanti kita tidak hanya berbicara tentang dialektika, kita tidak hanya berbicara curhat di kabupaten kota juga provinsi, tapi bagaimana mengumpulkan solusi-solusi dan kepastian komitmen kita semua terkait tentang jaminan kesehatan nasional ini. Kalau berbicara tentang tantangan hari ini, terus terang, tantangan hari ini sangat berat bagi kita semua. Berbicara tentang kekuatan fiskal juga sangat berat bagi kita semua. Tetapi yang pasti adalah berbicara tentang sebuah keberhasilan itu akan muncul manakala semakin kuat kesulitan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tong hariwang bagi tong salempang adalah ini momentum baik untuk bagaimana kita mengevaluasi bersama, memastikan bahwa poin penting tentang jaminan kesehatan nasional yang kita bahas di Provinsi Jawa Barat ini bisa betul-betul kita optimalkan. Nanti narasumber kami dari BPKAD Provinsi akan menyampaikan beberapa hal, termasuk juga hari Provinsi kumaha cenah terkait tentang dukungannya. Kita akan berbicara juga tentang penganggaran dan perubahan anggaran. Berapa angkanya? Tenang, mendispil di ayeuna kan ge karunya narasumber gitu ya di Jawa Barat. Di perubahan anggaran 2025, Pemprov Jabar sudah menyiapkan juga perubahan anggaran tentu dalam bentuk format bantuan keuangan.
Dan tentunya sebagai lanjut mau nyontohan gitu, lanjut nyontohan ya adik-adik oke dengan segala macam dinamika yang ada di lapangan. Ini menjadi sangat penting karena mau tidak mau ini bukan kerjaan dari 1-2 kabupaten saja, tetapi seluruh peran fungsi dari pemerintah kabupaten kota. Kalau bicara data tadi, untuk penduduk Jawa Barat secara angka yang kita dapatkan 51.775.402 jiwa, dan capaian kepesertaan dari jumlah penduduk itu 97,12%. Tetapi tentunya pada saat berbicara tentang tingkat keaktifan, nah ini kan menjadi juga tugas kita semua adalah ada peserta non-aktif 12 juta jiwa. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua. Karena kalau berbicara tentang angka, coverage 73,88%, sekedik deui gitu ya, untuk mencapai target minimal 78% yang termaktub di dalam aturan dalam regulasi dalam RPJM. Nah ini juga menjadi tugas kita bersama. Dan tentunya juga pertemuan hari ini, tadi kan terus dipakelan gitu ya. Malah informasi arahan Pak Gubernur di beberapa hari yang lalu adalah mulai tahun depan karena untuk di provinsi pilihnya itu sekaligus juga menginformasikan ke teman-teman kabupaten kota daya snack di provinsi. Ya, jadi kalau di provinsi di sebuah cai unggul, hari komplain pula komplain, kayak nggak berumah sakit boleh gitu ya. Tapi itu yang terjadi karena Pemprov Jabar juga 2026 kita diharapkan berdefisit anggaran 2,8 triliun. Tapi kan ini bukan problem gitu ya, karena kan kita mah terbiasa kalau bahasa zaman barulah kan tidak ada pelaut burung yang lahir dari samudera yang dangkal, kan begitu ya. Jadi pada saat semakin banyak urusan, semakin banyak permasalahan, insya Allah kita bisa keluar dari masalah itu dengan semangat kebersamaan. Yang kedua juga tantangan kami birokrasi provinsi, ya mas spill gitu ya, adalah juga menghadapi model kepemimpinan Pak Gubernur yang unik, atau yang kami sebut sebagai media sosial leadership style. Pemacarana kurang kudu paham media sosial, dan kita harus mulai media sosial termasuk nonton media sosial beliau, karena instruksi-instruksi yang hadir secara kedinasan muncul di pagi hari melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Selamat pagi Bapak Ibu warga Jabar, gitu ya. Itu ungkapan pertama dari pimpinan kami dari Pak Gubernur, dan di bawahnya itu muncul instruksi yang harus kami penuhi. Jadi kalau Bapak dari nanti melihat juga Kepala Biro Kesra, hai guys, kita lagi di hotel di Garut, harap maklum Pak, itu kan namanya laporan Pak, bukan membayar begitu ya. Jadi kalaupun begitu harap maklum. Atau tiba-tiba Kepala Biro ngomong sorangan panen pon, itu yang terjadi. Itu sebagai Kepala Biro ya, kalau yang tadi kan sebagai sekda ya kan, sebagai sekda mau kita harus straight to the point ya. Oleh karena itu tentu berbicara tentang harapan-harapan, berbicara tentang situasi yang ada, kembali lagi, mari kita bersama-sama, mari kita saling melengkapi, dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara kita di kabupaten kota, tentu banyak ide, banyak masukan, banyak saran yang bisa kita elaborasi bersama. Jangan hanya melihat provinsi dari Salur, provinsi mah tidak. Tidak ada yang superman di sini, tapi mari kita bersama-sama untuk memastikan, untuk menyelesaikan berbagai program dan tujuan dari yang digariskan oleh regulasi atau pemerintah. Oleh karena itu tentu kembali lagi, mari kita manfaatkan forum evaluasi ini untuk bersama-sama mengevaluasi diri kita, dan yang terakhir tentunya selain apa yang sudah kita lakukan, komitmen dukungan yang kita persiapkan, dan terakhir di komitmen itu ada lebih detail dari tadi, nucan mayar kewajiban, itu juga menjadi penting untuk dilakukan akselerasi pembayaran kewajiban. Oh, kewajiban langsung ya, jadi itu langsung nyebat gitu ya, itu. Tapi satu hal juga untuk yang dari Pak Irfan dan teman-teman juga tetap bagaimana mengkomunikasikan dengan semua pihak, tidak hanya di level provinsi, tapi juga teman-teman di kabupaten kota, gitu ya. Karena memang kami pun instruksi dari Pak Gubernur tidak hanya berdiam di kantor, harus beredar kemana-mana begitu, tapi dengan output dan outcome yang jelas. Karena target penghematan yang dilakukan provinsi adalah pokoknya
sesuai jam kerja. Di luar itu air, listrik segala macam di gedung sate di perkantoran lainnya harus dimatikan untuk penghematan. Hari PT kami canggih mulainya, kami sedang lembur, tiba-tiba di gedung sate Padung nggak ada listriknya. Kita antara atau dan bingung ya, atau berarti harus segera pulang, tapi bingung karena target pekerjaan kita harus selesaikan. Nah, tapi intinya adalah menghadapi permasalahan fiskal ini pun Pemprov Jabar secara jajaran kami kita semua bersiap dengan strategi yang ada untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Nah, balik lagi salah satu program kita tentang jaminan kesehatan ini pun semangatnya sama. Kalaupun badai yang sangat sangat keras, sangat besar, bisa kita tuntaskan, bisa kita lewati. Yang pasti adalah kita tetap bergerak bersama-sama dan bersinergi. Dan pada akhirnya tentu harapannya adalah kembali mengerucut untuk pertemuan hari ini, tentu berbicara tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khusus di kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, dapat dilaksanakan secara optimal, tidak ada kendala. Itu mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan, dan dibuka maaf tadi ya Pak Direktur, selamat datang juga sudah oleh Pak Irfan, begitu ya. Sekali lagi, mari kita manfaatkan momentum pertemuan hari ini, evaluasi pada hari ini dengan kebaikan, dan tentunya nanti pada saat para narasumber kita hadir, ulangilah jangan menggunakan rumus lanang ceruk. Lanang ceruk Pak. Ya, lanang ceruk itu sebuah singkatan yaitu lambat nangkap cepat lupa. Jadi mohon berkebun lah begitu ya, berkebun sesarengan, dan kalaupun ada ide atau apapun, acung segera bisa memastikan bahwa ini momen yang baik. Karena keluar dari sini otaknya sudah beda, mau urun di JKN, ayo kabayang ngaci panas, ayo kabayang nadoro, kan ya, ada yang kebayangnya hidin segala macam begitu, anyaman segala macam, atau ujung-ujungnya kabayang jaket kulit, itu mah nanti setelah beres acara. Kalau sekarang kita fokus untuk bagaimana berbicara tentang pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat bisa optimal dan tidak ada kendala sedikit pun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam hormat, salam baktos dari bahasa kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi atas sambutan.